UNTR punya potensi yang cukup bagus ke depan, rutinnya membagikan dividen, sehingga untuk di harga sekarang ini sebenarnya United Tractor ini sudah jadi sangat menarik untuk masuk dalam daftar pantau saham Anda. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Jika mengacu pada histori pembagian dividen tahun-tahun sebelumnya, terpantau jelas bahwa United Tractor rutin membagikan dividen di bulan Oktober, yaitu dividen interim tahun berjalan. Dan tentunya untuk di tahun 2024 ini sebenarnya masih sangat menarik untuk melirik peluang melalui momentum dividen interim UNTR di bulan Oktober nanti. Setidaknya tinggal menghitung 3-4 bulan ke depan untuk UNTR ini membagikan dividen interim tahun 2024. Dan kalau kita pantau ya dari 3 tahun terakhir ini saja, terpantau sangat jelas bahwa di bulan ini, bulan masuk bulan-bulan Juli, Juni, Juli, ini adalah momen-momen terbaik untuk masuk, karena biasanya di bulan-bulan seperti ini UNTR itu mengalami kenaikan, dan ini bisa kita manfaatkan ya, seperti di tahun-tahun sebelumnya juga. Ketika di bulan-bulan Juli seperti ini dia mulai naik dari 26.000 bisa naik sampai 30.000 lebih di tahun 2022. Begitu juga kalau kita lihat di 2021 dia kurang lebih sama ya. Jadi 3 tahun berjalan ini, 2021, 2022, dan 2023, rata-rata peluang untuk dia naik di bulan Juli sampai dengan Oktober itu sangat besar. Dan kalau kita pantau dari seasonality-nya, sini ya, seasonality untuk rata-ratanya memang dalam 10 tahun terakhir ini bisa Anda lihat dia di Juli, Agustus, September, dan Oktober jika dirata-ratakan itu tetap hijau ya 10 tahun terakhir ini. Dan untuk 3 tahun terakhir ini saja bisa Anda lihat potensi kenaikan itu lebih besar dibanding dengan penurunan di 3 bulan terakhir ini, sebelum dia ada kemungkinan koreksi lagi ketika memasuki bulan-bulan setelah dia membagikan dividen atau tanggal dia membagikan dividen di bulan Oktober. Jika kita lihat dari pertumbuhan EPS-nya, maka jika disetahunkan untuk tahun 2024 ini memang turun dibandingkan dengan EPS tahun 2023 kemarin. Apabila EPS dari UNTR di Q2, Q3, dan Q4 kurang lebih sama dengan Q1 ya, maka akan terjadi penurunan di kisaran 11-12%. Tapi jika Q2, Q3, dan Q4-nya membaik, ya tentu ini akan berubah, karena hitung-hitungan di sini adalah disetahunkan. Ketika disetahunkan, maka memang turun. Namun jika ini membaik di Q2, Q3, dan Q4, tentu ini akan lebih menarik dan membuat UNTR ini potensi dividen yang akan dibagikan masih sangat-sangat menarik, karena di perhitungan kemarin dividen yang dibagikan oleh UNTR di tahun buku 2023 2.270 ya. Kalau dihitung dengan harga sekarang ini, 21.600, berarti indikasi dividen yield yang akan kita dapatkan jika kita membeli di harga sekarang ini, dan kemudian UNTR membagikan dividen payout ratio atau dividen per share-nya juga kurang lebih sama seperti tahun kemarin, maka potensi dividen yang akan kita dapatkan di bulan Oktober ada di kisaran 10% lebih. Itu potensi dividen. Jika kinerjanya terus membaik, ya tentu potensi dividen ini akan lebih besar lagi, belum lagi ditambah dengan potensi untuk mendapatkan capital gain ketika terjadi kenaikan harga saat menjelang pembagian dividen interim tahun buku 2023. Ya, untuk sekarang ini secara valuasi UNTR sudah sangat menarik, karena dilihat dari price earning ratio yang disetahunkan ada di angka 4,48. Jadi ini sangat menarik. Begitu juga dengan kalau kita lihat dari price to sales-nya ada di angka 0,64, ini sangat menarik. Price to book value-nya sekarang ini UNTR ada di angka 0,95.
Dan jika kita lihat dari EV to EBITDA-nya ada di angka 2, jadi secara valuasi di sini matriks-matriks utamanya terpantau di sini untuk UMTR sudah masuk dalam kategori yang murah. Nah, murahnya seperti apa? Coba kita lihat pantauan atau prediksi dari analis. Nah, di sini ada 27 analis yang memberikan rating untuk UMTR, di mana 20-nya merekomendasikan untuk beli. Sementara 6-nya rekomendasi untuk tahan dan hanya 1 yang merekomendasi untuk jual. Ya, tentu ini dasarnya sangat-sangat bagus. Kita tahu juga sekarang untuk saham-saham yang ada kaitannya dengan pertambangan batu bara kan ada tren positifnya ya. Sehingga untuk target harga rata-rata yang diberikan para analis untuk UMTR ini, di mana target harga rata-ratanya itu bisa mencapai 27.700. Sedangkan untuk tertingginya bisa mencapai 32.600. Nah, untuk target harga terendahnya dia ada di 20.000. Nah, jadi kalau kita berhitung dengan prediksi ini, resikonya kalau dia turun lagi sampai ke 20.000 sebelum dia naik untuk mencapai di momentum dividen interim, pembagian dividen interimnya, maka potensi penurunan yang bisa kita alami saat kita membeli di harga sekarang itu ya di kisaran 7-8%. Sementara kalau sampai dia capai saja di all time high di tahun ini ya di 2.700 atau sudahlah di 2.700 di all time high-nya kemarin saat dia membagikan dividen final 2023 dia bisa mencapai 26.000, maka hitung-hitungan potensi keuntungan yang bisa kita dapatkan jika harganya ke kisaran 26 ribuan ada di kisaran 20-an persen. Jadi ya secara hitung-hitungan kan untuk resikonya dia masih bisa turun sampai 20.000 di kisaran floating loss kita 7-8%. Tapi kalau dia naik di all time high kemarin ketika saat pembagian dividen final tahun 2023, maka potensi yang akan kita dapatkan itu di kisaran 20-an persen. Nah, ini memang hanya hitung-hitungan ya. Kita tidak tahu akan seperti apa ke depan, tapi paling tidak kita punya dasar untuk membeli, sehingga kita juga tahulah tujuan kita, apakah kita mau berinvestasi untuk jangka panjang atau memang hanya untuk jangka pendek. Nah, untuk jangka pendeknya ya seperti itulah prediksi yang bisa terjadi di UMTR jika skenarionya berjalan seperti ini, di mana momentum sekarang ini untuk pembagian dividen interim tahun buku 2024 sekaligus juga dengan di mana sekarang ini untuk saham-saham yang di batu bara juga memang ya trennya lagi positif lah. Membeli saham dengan balance sheet yang seperti UMTR ini sebenarnya Anda tidak terlalu khawatir lah, karena ini emiten yang sangat sehat dengan cash-nya saja sekarang ada di 22,2 triliun, untuk asetnya ada di 161,4 triliun, sedangkan liabilitasnya hanya di 7 triliun, untuk utang jangka pendeknya 2 triliun, dan untuk utang jangka panjangnya itu ada di 17 triliun, dengan total utangnya di kisaran 20-an triliun. Jadi dengan cash-nya saja dia sudah bisa melunasi utang ini. Jadi tentu pergerakannya akan lebih stabil, pergerakannya akan lebih leluasa dengan kondisi utang yang sedikit yang dimiliki oleh UMTR, yang dimana dengan cash-nya saja dia sudah langsung bisa melunasi. Tentu ini akan terus membuat UMTR ini akan bisa lebih lagi berekspansi ketika menemukan potensi-potensi atau peluang-peluang baru. Ya, ada juga UMTR baru menambah kepemilikan di KSP, dan kita tahu juga untuk 12 bulan berjalan ini terpantau dari cash flow statement-nya untuk cash from operation dia bagus ya di 19 triliunan, artinya arus kas di operasi ini positif dan ini bagus. Begitu juga dengan investingnya di 33 triliun ini tentunya suatu hal yang sangat bagus ketika ada arus kas juga lewat investasinya. Dan kalau kita lihat untuk pendanaannya, financing ada di 11 triliun, tentu ini juga menandakan perusahaan ini secara cash flow-nya itu sangat bagus. Nah, kita lihat dari capital expenditure-nya untuk capex dari UMTR di 12 bulan berjalan ini terpantau di sini ada di kisaran 16-an triliun. Nah, ini yang harapannya dengan capex yang cukup besar ini untuk jangka panjang
akan terus menunjang kestabilan pendapatan UNTR ke depan. Memang untuk sekarang kan lagi tertekan dengan menurunnya penjualan dari alat-alat beratnya, kemudian juga menurunnya harga batu bara, yang tentu ini menekan kinerja di kisaran 2-3 kuartal sebelumnya. Bisa kita lihat jika hal ini kemudian kembali membaik, nah ini tentu akan membuat UNTR ke depan menghasilkan laba yang cukup bagus. Intinya ini hanya sekedar informasi untuk Anda jadikan bahan evaluasi. Jikapun Anda menemukan keyakinan untuk masuk di saham ini, ya silakan Anda analisa terlebih dahulu untuk Anda temukan kepastian. Ketika Anda membeli, Anda yakin, dan jangan lupa tentukan tujuan investasi Anda, termasuk apakah time frame Anda itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Ya tentu akan lebih menarik bagi Anda yang dividen investing. Ya tentu untuk UNTR ini juga memang sangat menarik untuk dividennya ya. Oke, jika Anda punya saran, kritik, silakan Anda tulis di kolom komentar. Tetap semangat investasi. Salam IHSG Investor, harus selalu gembira.